pasien halusinasi menggunakan SP1 atau strategi pelaksanaan 1, yaitu membantu pasien mengenali halusinasi dan juga mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Pasien halusinasi adalah seseorang yang mengalami gangguan persepsi di mana ia merasa, melihat, mendengar, mengecap, dan merasakan sesuatu yang tidak ada atau tidak ada objek yang nyata. Sehingga ia bisa bereaksi seperti ketakutan, marah-marah, dan juga panik tanpa pemicu yang jelas. Bahkan bisa tertawa dan berbicara sendiri tanpa alasan yang jelas. Dan juga mengarahkan telinga ke arah tertentu seolah-olah ia sedang mendengarkan seseorang berbicara. Itu juga bisa menyebabkan pasien kurang berkonsentrasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mereka agar dapat membedakan dunia nyata dan imajinasi, serta membangun kemampuan coping agar dapat mengontrol, mencegah, dan mengalihkan perhatian saat halusinasi muncul. Enjoy for watching, guys! Amira, perawat Rahma sedang melakukan terapi halusinasi pada pasien Nyonya di ruang perawatan ya? Iya, tadi kan aku lihat kan pasien itu dia sering melamun dan berbicara sendiri dia. Iya, karena kan pasien itu harus dilatih cara mengenal halusinasi dan cara mengontrolnya kan? Iya, semoga pasien bisa mengikuti terapi dengan baik dan bisa menghardik suara halusinasinya ya. Iya kan keluarga pasien juga mendampingi, jadi pasien itu jadi lebih semangat. Betul Mira, dukungan keluarga sangat penting untuk pasien supaya si pasien tersebut dia aman dan tidak merasa sendirian. Semoga setelah dilakukan terapi hari ini kondisi pasien cepat membaik dan cepat sembuh ya. Amin, semoga terapi hari ini berjalan dengan lancar ya. Fase yang pertama yaitu fase prainteraksi, di mana perawat Rahma sudah mulai bersiap-siap ingin mengunjungi pasien. Sebelumnya, kita harus mengecek dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita berjumpa pasien. Yang pertama harus kita cek adalah nama, umur, NOLM, serta memastikan pasien yang ingin dikunjungi adalah pasien halusinasi, yaitu Nyonya H. Fase yang kedua, yaitu fase orientasi, di mana perawat menjumpai pasien dengan memperkenalkan diri perawat dan memastikan pasien yang dijumpai benar dengan Nyonya H, serta menjelaskan tujuan prosedur perawat menjumpai pasien Nyonya H. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Suster. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya perawat pada pagi hari ini pada jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti. Apakah betul ini dalam keluarga Hafizah? Ya betul Suster. Baik, sebelumnya saya bertujuan ingin membantu Hafizah mengenali halusinasi yang dialami olehnya dan mengontrol cara menghilangkan halusinasinya. Bagaimana Hafizah? Apa yang Hafizah rasakan pada pagi hari ini? Saya sering mendengar suara-suara gitu, Sus. Baik Hafizah, saya hari ini ingin berbincang tentang suara yang sering Hafizah dengar. Bagaimana Hafizah, apakah kita dapat berbincang selama kurang lebih 30 menit? Ya boleh, Sus. Baik, Ibu dan Ayah juga dapat mendampingi Hafizah ya. Iya, kami juga ingin membantu Hafizah supaya membaik. Ya, Ibu dan Ayah juga dapat membantu dalam proses kesembuhan pada Hafizah. Fase yang ketiga, yaitu fase kerja, di mana perawat sudah mulai melakukan tindakan kepada pasien, yaitu membantu pasien mengenali dan mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Hafizah, apakah suara itu terdengar seperti ada orang berbicara? Ya, seperti ada yang memanggil nama saya, Sus. Apa yang sering Hafizah dengar dari suara itu? Suara itu menyuruh saya untuk marah dan menangis, Sus. Biasanya kapan muncul Hafizah? Biasanya pada saat di malam hari dan saya lagi sendirian, Sus. Oh, biasanya dapat muncul berapa kali? 3 kali bahkan lebih, Sus. Oh iya. Jadi kalau sudah seperti itu, apa yang Hafizah rasakan?
Saya jadi merasa takut dan gelisah, Sus. Iya, suster. Kalau begitu, Hafizah sering jam sendiri. Oh iya, baik, makasih Pak. Baik Hafizah, hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi atau suara-suara yang sering Hafizah dengar. Jadi dia ada beberapa tahap. Yang pertama, kita belajar dulu cara menghardik halusinasi yang sering Hafizah dengar suara-suara itu. Yang kedua, minum obat secara teratur. Yang ketiga, ngobrol sama orang-orang sekitar. Dan yang keempat, melakukan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi Hafizah, yang pertama kita akan melakukan cara untuk mengontrol suara yang sering Hafizah dengar. Ya, baik, Sus. Baik Hafizah, kalau Hafizah dengar suara itu, Hafizah cukup katakan, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Seperti itu ya Hafizah. Coba Hafizah diperagakan. Pergi, saya tidak mau mendengar. Kamu suara palsu. Ya baik, bagus sekali. Coba Hafizah diulangi sekali lagi dengan suara yang lebih tegas. Pergi, saya tidak mau mendengar. Kamu suara palsu. Baik, bagus sekali. Jadi kalau nanti suara itu muncul secara tiba-tiba, jadi Hafizah cukup katakan seperti itu ya, dengan suara yang lantang dan tegas. Ya Hafizah? Hafizah hebat, sudah berani. Mama senang Hafizah mau belajar. Iya, Ma. Fase yang keempat yaitu fase terminasi, di mana perawat sudah selesai melakukan tindakan edukasi dan praktik, membantu pasien mengenali halusinasi dan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Perawat juga menanyakan kepada pasien bagaimana keadaan pasien setelah melakukan tindakan membantu halusinasi. Perawat Rahma juga tidak lupa mencatat dokumentasi pasien Nyonya H. Hafizah, bagaimana perasaan Hafizah setelah latihan tadi? Saya merasa lebih tenang, Sus. Baik, jadi nanti kedepannya kalau suara itu terdengar lagi, Hafizah cukup pakai cara yang telah kita belajar tadi ya, namanya menghardik halusinasi. Oke Hafizah? Ya, baik, Sus. Baik, Ibu, Bapak juga nanti dapat membantu menemani Hafizah saat di rumah ya. Ya baik, Sus. Nanti kami membantu mengingatkan Hafizah saat di rumah. Baik, bagus sekali itu Pak. Jadi nanti kita juga akan buatkan jadwal latihan supaya Hafizah akan terbiasa. Seperti yang tadi jadwal menghardik halusinasi, nanti juga kedepannya ada tahap berbincang dengan sesama orang-orang yang lain. Jadi supaya Hafizah terbiasa, supaya suara-suara itu hilang sendiri. Baik, Suster. Baik ya, sebentar ya Bapak, Ibu, saya tulis catatannya dulu sebentar. Sudah selesai. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sudah selesai, sampai segitu aja dulu. Hafizah cepat sembuh ya Hafizah, semangat ya. Ya, terima kasih, Sus. Ikuti apa yang sudah saya bilang yang tadi ya. Kalau tiba datang, Hafizah harus kuat dan lepaskan apa yang sudah saya ajarkan ya Hafizah. Ya, baik, Sus. Terima kasih ya, Sus. Ya sama-sama Pak Ibu. Kalau seperti itu saya pamit ya, pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.